Dokter Hilal mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi Kudus terhitung dari dulu sampai detik ini kira-kira grafiknya akan seperti apa, Dok? Ya, kita mengalami peningkatan itu memang sejak setelah Lebaran, karena sebelum Lebaran eh, ruang isolasi itu sempat zero pasien ya, tapi setelah Lebaran ini kita mengalami lonjakan yang cukup pesat sehingga ruang isolasi yang semula itu kapasitas 44 tempat tidur kita turunkan menjadi 20, itu naik lagi. Naik terus sampai sekarang kita menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dari 53 ke 70. Nah, kita masih menyiapkan ruang cadangan sehingga total yang kami siapkan ada 100 tempat tidur. Dan saat ini tingkat hunian BOR juga nampaknya belum ada tanda-tanda mengalami penurunan, dan pasien yang masuk pada periode setelah Lebaran ini banyak yang mengalami gejala desaturasi oksigen, sehingga pasokan oksigen yang sekarang menjadi topik itu menjadi suatu kebutuhan yang langka di area Kudus dan sekitarnya. Kenapa kebutuhan langka? Karena banyak yang mengalami desaturasi sehingga eh, sekarang ini tidak ada istilah ruang ICU COVID maupun ruang isolasi biasa. Karena di ruang isolasi biasa pun pasien kalau mengalami desaturasi kita siapkan HFNC, alat bantu high flow nasal cannula yang untuk membantu pasien-pasien yang mengalami desaturasi oksigen. Jadi memang peran serta dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat dalam penanganan COVID dari hulu ke hilir ini mutlak menjadi tanggung jawab bersama. Kalau tidak, maka ledakan pasien yang ada di Kudus ini, yang sekarang ini sudah melebar ke area-area sekitar Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, maupun Semarang, sehingga kita tidak mungkin akan merujuk kecuali menambah kapasitas ruang. Yang kedua adalah menyiapkan shelter-shelter yang di Kudus sendiri, karena sudah overload, shelter itu sendiri dibawa ke Donohudan Solo. Tapi untuk saat ini kita kembali di daerah menyiapkan shelter-shelter per desa. Di Rumah Sakit Aisyah sendiri bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kudus, Lazismu, PDM, maupun MCCC juga menyiapkan shelter di Universitas Muhammadiyah Kudus untuk menampung pasien-pasien OTG maupun yang bergejala ringan. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus di bawah APindo, Asosiasi Pengusaha Kudus, untuk apabila ada karyawannya yang terpapar juga bisa kita siapkan dengan pasien-pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala di shelter yang ada di Unggul. Oke, baik. Kondisinya seperti itu kalau di Kudus, Dokter Hilal. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari dampak atau resiko terbesarnya, dok, ketika misalnya oksigen ini memang pasokannya lambat laun, semakin berkurang, permintaannya semakin meningkat. Ini apa yang akan terjadi, Dokter Hilal? Ya, kita sampai hari ini masih kekurangan oksigen dari kebutuhan kami dengan kapasitas 100 ruang isolasi itu, dengan kita mempunyai sekitar 20 high flow nasal kanul, kita membutuhkan oksigen yang lumayan besar ya untuk itu. Dengan adanya kelangkaan ini kita harus menerapkan prioritas, yaitu di shelter bencana, di mana prioritas itu yang di mana pasien-pasien yang benar-benar bisa diselamatkan dan ada kemungkinan untuk dengan bantuan oksigen itu bisa sembuh, maka kita menjadi prioritas utama. Kemudian pasien-pasien yang harus dioperasi situ karena kasus kegawatan harus diprioritaskan, dan pasien-pasien yang tidak ada kemungkinan sembuh dengan kondisi saturasi oksigen yang sangat rendah, kita
berikan prioritas yang terakhir. Kita harus benar-benar bisa menghemat kebutuhan oksigen karena supply itu tidak bisa dipastikan karena kelangkaan yang ada di wilayah. Di Jawa Tengah sendiri pusatnya ada di Kendal, di Kudus sendiri berupa depo. Jadi yang ada saat ini kita proaktif untuk mencari sampai di wilayah Semarang. Istilahnya kalau di Jawa Tengah itu ngangsu ya, ngangsu kita bawa tabung sampai ke sana. Karena kalau kita menunggu suplai dari pemasok itu mungkin kita tidak akan mendapatkan sama sekali. Atau jemput bola ya, nama Jemput bola, lainnya ya. 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 Oke,